olahraga Vivadians, ketemu lagi nih di program Bola Pojok. Nah, di sini kita bakal bahas sepak bola dari pinggir lapangan. Jadi apa yang nggak lu lihat di media lain, kita coba bahas di sini. Nah, sekarang nih kita mau bahas timnas Indonesia yang bakalan main nih. Tapi sebelum kita bahas itu, ada info terbaru nih. Paripurna DPR menyetujui 3 pemain naturalisasi kita, yaitu Joy Palupesi, Emil Audero, dan Dean James. Ya. Tapi yang paling menarik itu persaingan di kiper nih. Oh, kiper, iya, dua-duanya jago tuh ya. Iya, ada Emil Audero sama Martin Paes. Berarti di posisi kiper kira-kira bakal Martin Paes atau ganti Emil nih? Nah, ini menarik nih. Emil sama Martin Paes punya postur yang sama-sama tinggi kan? Sama tinggi ya. Emil punya pengalaman di Liga Italia, tapi Martin Paes juga bukan sembarangan ya. Tapi kalau menurut gue sih untuk laga lawan Australia masih di Martin Paes sih. Kalau Rizky Ridho katanya bakal tetap atau Kevin Dix nih kira-kira ganti? Rizky Ridho kita akuin nih sebagai salah satu back lokal yang paling baik lah. Cuman kan kalau kita sandingin sama Kevin Dix, menurut gue ya lebih baik kita Kevin Dix ya, karena Kevin Dix juga main di Liga Champion kan, lebih pengalaman. Kita juga bisa ngeliat tuh kemarin pas lawan Jepang, sayang aja sih dia cedera itu. Terus juga di gelandang juga bakalan ada perubahan tuh. Ivar Jenner bakalan punya saingan Joy Palupesi. Joy Palupesi juga bakalan bikin persaingan di lini tengah nih bakalan lebih ketat lagi. Di lini tengah kita kan sekarang ada Tom Haye nih, ada Ivar Jenner. Kalau menurut gue sih bakalan ada perubahan lah nanti di skuad kita ya. Lawan Australia sih, kalau menurut gue ya bakalan fight banget sih nanti nih. Bakal karena menyerang buat total football. Berarti kita incer 3 poin atau imbang nih lawan Australia? Kita bakalan bisa ngebawa poin lah dari Australia gitu. Imbang minimal. Ya, apalagi yang gue dapat info ya, bayangan 11 pemain cedera. Yang 3 diantaranya itu pemain inti semua. Pemain Harry Sauter tuh ACL, Alessandro Cirsati yang main di Parma juga ACL. Kemarin ada temannya Elkan Bagot, itu Cameron itu cedera juga kemarin, kemungkinan bakalan lama. Berarti ini peluang besar kita untuk mencuri poin di Australia ya. Di satu sisi juga kita nggak boleh terlena nih, karena gua dengar dari pandit Malaysia ya, ini tuh akal-akalannya media Australia. Katanya tiba-tiba main aja semuanya. Iya, jadi untuk melemahkan timnas kita nih, jadi seakan-akan Australia kekurangan pemain, jadi kita agak ego kita tinggi ya, jadi akhirnya kita terlalu ngeremehin gitu. Karena kan kemarin kita juga harus ingat waktu lawan Cina, kita diunggulkan banget kan, setelah kita obrak-abrik tuh Bahrain di kandangnya, tapi nyatanya gitu. Nah, pandit Malaysia juga bilang Indonesia harus hati-hati dengan ini bisa jadi akal-akalannya media Australia yang buat ego kita nanti semakin tinggi, menjadi bumerang lah buat kita gitu. Nah, dari head to head juga kita kalah jauh ya, cuma menang sekali itu lawan Australia dari 20 pertemuan itu. Iyalah, Australia kan langganan Piala Dunia juga ya. Karena kan Australia juga bukan tim kaleng-kaleng ya, yang pemainnya cuman sedikit, pengelolaan usia muda yang bagus, jadi nggak terlalu pusing lah Tony Popovic mencari pengganti pemain-pemain cedera gitu sih. Dan dari ranking FIFA juga kita kalah jauh, ranking 28 kita 127. Kalau menurut gue peringkat itu hanya angka ya sekarang. Kalau kemungkinan sih ngeraih poin 1 itu bisa banget. Atau tiba-tiba malah bisa menang ya, Dik? Mungkin aja terjadi sih kalau menurut gua kan. Selisih poin juga kita cuma beda satu poin ya dengan Australia, 7 kita 6 ya. Itu tuh nanti kalau misalkan kita bisa curi poin, kalau menurut gua itu Australia bakal kepanasan gitu ngelihat kalau dapat hasil seri ya. Oh iya sih. Apalagi kan kita cuma jarak 1. Beda 1 tipis doang. Setelah itu kita bakalan ngejamu Bahrain lah di kandang gitu. Tapi kalau menurut lu dengan pemain-pemain yang ada nih sekarang, gimana prediksi skuad menurut lu sih? Udah oke banget, apalagi dengan 3 tambahan pemain naturalisasi, kita kedalaman skuad juga udah bagus banget ya. Misal kita masih ada buntu, bisa ada pergantian pemain, misalnya ada striker buntu, ada striker yang lain. Jadi sangat bagus juga, kedalaman juga udah bagus sekali ya. Ditambah dengan pemain-pemain lokal kita nih yang sekarang lagi gacor. Pemain lokal juga bagus-bagus. Egy kan, Egy Maulana Fikri nih lagi gacor banget sekarang di Dewa United. Ya itu bisa jadi pilihan juga di lini sayap kita nanti tuh, ada Egy. Atau bisa super sub juga tuh Egy kali ya. Iya betul lah Egy. Gua rasa nih si pelatih Australia Tony Popovic bakal gemeter nih lihat skuad Indonesia sekarang nih ya. Malah justru ini bisa jadi tekanan juga buat Australia kan, karena dia main di depan pendukungnya sendiri nih. Anggapannya lawan Indonesia yang sekarang ranking 120-an,
tapi dengan skuad yang di bawah 100 kalau menurut gua. Waktu dengan skuad yang belum sebanyak itu naturalisasinya, kita bisa nahan Australia kan waktu itu. Ya, 0-0 kemarin bikin mereka kerepotan juga, apalagi sekarang kan. Tapi nih, kita juga nggak bisa sombong juga ya, karena kan ini Australia nih, langganan Piala Dunia. Harapannya sih Patrick Kluivert bisa menjaga itu mental pemainnya. Apalagi ini juga bakal laga debutnya dia. Debut dia ya. Nanti kalau misalnya gagal, bisa Patrick Kluivert out lagi nih. Ya, bisa kali ya kalau menurut gue sih. Kemarin aja udah ada hashtagnya, belum juga ngelatih. Iya ya, belum ngelatih aja udah tiba-tiba udah datang. Udah ada aja hashtag Kluivert out. Dengan adanya Kluivert ini, kita bakal lebih menyerang kayaknya ya, dibanding era Sintayong dulu. Kalau feeling gue sih begitu ya, karena kan Kluivert ini kan Belanda ya. Dia juga pasti bakal menerapkan total footballnya ya. Tadinya kita main 3-5-2, mungkin sama Kluivert bisa 4-4-3 lah gitu. Apalagi kita juga bakalan ada striker baru oleh Romeni ya. Kita juga kan lini depan juga beberapa kali jadi masalah, mungkin dia bakal jadi solusi di lini depan ya. Ya memang ya, oleh Romeni juga di Oxford kemarin juga nggak langsung cetak gol, cuma tahap demi tahap dia sekarang udah mulai nyatu lah dengan tim Oxford kan, karena Rafael Struijk yang selama ini jadi pemain utama punya saingan nih sekarang oleh Romeni. Saingannya juga nggak kaleng-kaleng, dia punya pengalaman di Liga Belanda kan gitu. Jadi kemungkinan di depan Romeni sama siapa nih duetnya nih bakal? Romeni mungkin bakalan diduetin sama itu sih kalau menurut gua, Ragnar ya. Ragnar kan cocok tuh. Kecepatannya lah dia. Kemarin pas mau obrak-abrik Arab Saudi tuh, Marcelino Ferdinand mungkin bisa jadi pilihan si Marcelino ya. Atau mungkin lebih bagus super sub kali dia tuh, Marcelino kira-kira. Ketika kita buntu atau... Wah, kalau Marcelino sih kalau menurut lebih gua dari awal ya. Lebih awal ya, karena kan dia lagi percaya diri banget ya, meskipun belum mendapatkan menit bermain. Cuma kalau di level timnas dia lebih sangar gitu. Iya, lebih sangar gitu. Eliano Reisner main di Liga Belanda, punya pengalaman lah. Mungkin kemarin kurang cocok dengan Sintayong. Sekarang waktunya Eliano lah buat membuktikan bahwa dia punya kualitas kan. Skor. Berapa sih kalau menurut lo? Menurut gua sih kalau Australia di kandang Australia imbang udah bagus sebenarnya 1-1 lah. Kalau bisa menang mencuri kemenangan 2-1 lebih bagus. Kalau ya, menurut gua ya bakal menang sih 2-1 lah, 2-1 bisa menang ya. Yang intinya pasti menurut gua Marcelino sama Ole Romeni bakalan cetak. Langsung golin debut nih, mantep. Iya, langsung bikin supporter kelepek-kelepek pasti Ole Romeni nih. Ya udah. Terus kita bahas sampai di sini dulu nih. Gue dengar ada teori konspirasi nih. Wah, konspirasi apaan lagi nih? Iya, makanya nanti kita bahas nih di episode selanjutnya. Oke, untuk episode kali ini kita cukupkan sekian ya. Buat teori konspirasi kita bahas di next episode, oke? Ciao!